Bidadari curkamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Spesial untuk video kali ini tuh Pak Gus ingin membahas perjalanan hidup Cut Syifa. Soalnya kemarin itu banyak sekali yang komen-komen mengenai bagaimana Cut Syifa itu waktu kecil. Terus Pak Gus penasaran. Setelah tak cek dari tadi malam, mulai dari pertama kali syuting, terus masa kecilnya seperti apa, ternyata sangat menarik sekali. Di Ngapura, aduh Bepol Magelang ini. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oh ya, video ini harus saya kirim ke Cut Syifa dulu sebelum tak upload. Soalnya rambutnya Cut Syifa ketok. Harusnya backsound ini luweh menantang lagi, tapi dikarenakan ini di YouTube tidak bisa Pak Agus post backsound. Tapi yang terpenting adalah isi informasinya. Dikarenakan pada saat itu pertama kali Cut Syifa ikut audisi sinetron Aisyah, dia baru berumur 9 tahun. 9 tahun. Jadi untuk profil biasanya nek profil namanya bla 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 bla, terus kegiatan bla bla bla. Di sini yang ingin Pak Agus tonjolkan bukan hanya sekedar apa saja kegiatannya dia dari kecil sampai besar, tapi yang tidak tertulis Bun, yang tidak tertulis. Jadi awal kejadian ini adalah kejadian ini pada tahun 2007. Saat itu Cut Syifa masih ada di kelas 3 SD. Kelas 3 SD Ndik nih ikut ning suatu kegiatan ning sekolahan nih. Tapi salah satu temen nih, orang tua temen nih adalah seorang produser. Dan dia melihat bagaimana Cut Syifa agek main drama Bun, dan tertarik karo Cut Syifa. Pertama Dik nawari otomatis karo ibune ditawani, nek Cut Syifa main ning suatu sinetron piye Bu? Yo Dik urung iso langsung jawab karena seorang istri seperti biasanya akan bertanya kepada suamine dulu. Nah awalnya bapak iki, maaf sebelumnya, bapak ini wong sugih ya. Sedikit, bukan sedikit, orang kaya bener, pengusaha emas, tambang emas. Jadi orang biasa kayak Pak Agus apa? Pak Agus apa? Wong biasa. Bapaknya pengusaha emas. Otomatis sampai di luar negeri toh. Nah, di situ bapaknya awalnya melarang karena takut kalau sekolahan Cut Syifa ini terganggu. Soalnya jadi artis kan sulit. Tapi ibu iso meyakinkan bapak Bun. Walaupun jadi biasa nek seorang pengusaha mau tidak mau Ndik niki sedikit keras kepala. Sing iso ngatur cuma bojone. Nek rasa lah kemungkinan diambeki oleh melu audisi lah Pak. Ojo ngambek lu aku. Nah, ibu Cut Syifa paling muni ngono. Nah, Ndik ngambek radit kancani turu sewengi akhirnya oleh karo bapake. Terus Cut Syifa walaupun anak kelas 3 SD oleh melu ikut audisi sinetron Aisyah yang tadi itu Bun. Nah ternyata setelah audisi itu kan isek menunggu seminggu sampai diumumno ditompo ora ditompo. Ini saingannya yo lumayan banyak. Untuk saat itu ada 57 saingannya Cut Syifa. Dan alhamdulillah dia yang terpilih, langsung melu main ning sinetron Aisyah. Iki penampilannya. Cari sama adiknya Karini. Lucu ya. Nah, Syifa kecil ini sangat pandai berakting walaupun masih kelas 3 SD nih pas saat itu. Dek nih juga tidak lucu, tapi tidak lucu maksudnya juga bisa membuat orang terbawa suasana seperti saat ini. Dek nih iso nggawe orang lain terbawa oleh alur cerita yang menyedihkan. Bisa Mama Lila udah nggak perhatian lagi sama Sita Mama Dewi. Mama Lila. Nah saat itu walaupun Dek nih aktif di dunia sinetron tapi tidak seaktif sekarang ya pemeran utama guys, jangan ora ono lerene ya. Di situ masih jadi pemeran pembantu. Nah
Dek nih masih tetap bisa belajar dan menjadi juara kelas bun. Jadi ibu nih isek tetap ngajari, isek tetap ngeterno, isek tetap pak. Nek jenenge bocah bun, terus terangnya jenenge bocah tetap ono rewel-rewel deh. Dan di sanalah peran seorang ibu Siva ini, Mbok Siva kui, yang memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan hiburan kepada Siva untuk tetap berperan pas rewel, pas gak mood. Soalnya menata mood itu bener-bener mahal. Bahkan pada saat besar pun Dek pas kudu apa berperan menangis, itu Dek membutuhkan waktu 10 menit termenung sendiri untuk menata mute saat itu. Walaupun nek saiki wis ono Jupri sing garai nangis. Aku oke. Alhamdulillah ada yang lahir. Nah, barusan itu adalah momen di belakang layar pas wis dadi Cut Siva neng Tajwid Cinta. Tapi sebelum adanya si Jupri yang selalu mensupport dia pada saat di belakang layar dan membuat dia bisa konsentrasi, guyon wae. Tapi dielingno karo si Jupri, yo kerja nduk kerja kayak ngono kuwi. Dulu yang ada hanya mamanya saja yang memberikan support di belakang layar. Nah, tahun 2007 Dek wis sukses ning sinetron Aisyah tadi. 2008 kembali lagi Siva masuk ning sinetron Jelita dadi adike Agnes Monica. Lagune Matahari Gua aku seneng kae Bu. Yakin iki nek ngedit video ning tak upload ning IG apa ning TikTok enak tenan, lagune iso tak gawe dawa sakarepe udele, tapi nek ning YouTube maksimal 8 detik Bun di ngapura ya. Dan ini baru sampai di tahun 2008 dan videonya Pak Gus dibatasi 8 menit di ngapura iki. Jadi akan lanjut sisi gelap kehidupan Cut Siva yang jarang orang ketahui. Bukan gelap, tapi mergo gak disorot kan gelap ya. Tidak ada orang yang mengetahui kalau bagaimana perjuangannya ibu Cut Siva untuk membuat dia seperti ini di dunia yang penuh gemerlap Bun. Jadi ini cobaan pertama itu memang kehidupan yang berat, ganti duit dan macam-macam itu termasuk yang ringan. Cobaan nomor 2 setelah sing berat-berat kuwi adalah duwe duit. Apabila kita memiliki anak gadis, memiliki penghasilan yang luar biasa, ini mungkin banyak sekali artis, banyak ya, tapi bukan Cut Siva. Artis sukses dan akhirnya terjerumus di dunia yang tidak benar. Banyak sekali, tapi saya tidak boleh menyebutkannya satu pun. Ono, sadangnya pengen buat aku kepengen nyebut no. Jadi inti dari cerita hanya part 1 ya. Part 1 ini menceritakan bagaimana perjuangan ibu Cut Siva untuk mendidik dia tetap baik dalam bermain peran, tetap baik dalam pendidikan, tetap baik menjadi manusia. Karena hal itu terbukti pada tahun 2021 kemarin, Cut Siva bener-bener hijrah. Dekne sing awalnya belum memakai kerudung, meyakinkan dirinya sendiri memakai kerudung. Pada saat dekne posisi ning puncak, duwe duit akeh, iso sakarepe udele dhewe, tapi dekne malah memilih jalan yang jarang dipilih orang-orang yang posisine di atas. Luar biasa. Sebenarnya Pak Agus ingin menyampaikan video ini pertama kali tak kirim nenggone Bu Chandra dulu. Ibunya namanya Bu Chandra. Tapi sayang sekali saya tidak memiliki kontak personnya. Saya tidak tahu IG-nya apa, Facebook-nya apa. Mungkin bagi bunda-bunda yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Akan saya kirim secara langsung rasa hormat saya sebagai seorang anak. Saya juga seorang anak.
Saya tahu betul bagaimana perjuangan seorang ibu dan bunda-bunda semuanya yang nonton video ini. Kebanyakan 90% adalah seorang ibu yang mungkin akan melakukan apa saja untuk meraih kesuksesan unggu anaknya. Merebes milih aku. Dan arti kesuksesan bagi Bu Chandra adalah mendidik anaknya menjadi orang yang berguna dan memiliki akhlak yang mulia. Cut Siva part 1, dan tentu akan ada part 2, mungkin part 3-nya, karena perjalanan hidup Cut Siva bukan hanya sampai di tahun 2008 tapi sampai sekarang 2023. Nah, itu tadi secuil kisah kehidupan Cut Siva yang jarang terekspos, masuk ke kategori dark side atau sisi gelap kehidupan ini, soalnya ora terekspos. Tapi kisah ini jauh lebih terang benderang bagi saya, jauh menginspirasi dan juga memberikan motivasi saya sebagai seseorang yang memiliki anak untuk bisa menyontoh Bu Chandra. Waktuku kecil, hidupku awalnya senang dipangku di peluknya, serta dicium, dimanjakan, namanya kesayangan.